Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Rahmawati dari 11 TKJ 2. Di sini saya akan mengkonfigurasi FTP. Seperti biasanya, langsung saja kita ke file, lalu Debian server, open, lalu di next, kemudian start, lalu tunggu kebuka, terus ke network adapter, terus ke internal network, lalu klik name, ganti dengan nama kita, kemudian klik OK, kemudian start, tunggu sampai kebuka. Setelah kebuka seperti ini, tunggu mulai kita konfigurasi. Tunggu dulu. Lalu setelah muncul seperti ini, ketik root, kemudian di enter passwordnya 1 sampai 5, terus nano/etc/network/interface, kemudian enter, kemudian kita tambahkan auto enpos 8, kemudian ifs enpos 8 inet static, kemudian enter, lalu address 192.168.62.1, kemudian netmasknya 255.255.255.0. Setelah itu networknya 192.168.62.0. Lalu broadcastnya 192.168.62.3 titik 255 maksudnya. Kemudian di enter IPA, kemudian nano/etc. Oh, ininya lupa saya, harus dihapus dulu, ganti dengan auto. Lalu ctrlo ctrlx, kemudian lanjutkan IPA, lalu setelah itu /etc/initd, kemudian /networking restart, enter, tunggu sampai ininya muncul. Sudah OK, kemudian kita IPA, kemudian dilanjut lagi dengan nano/etc/systemctl config. Nah, di sini dihapus si penanda pagarnya yang ini, yang IP forward, kemudian tambahkan systemctl -p. Nah, sudah seperti itu. Kemudian iptabs -t nat -n, kemudian post routing -s 192.168.62.0. ini tuh networknya. Lalu setelah itu -j,
lalu Masquerade, next maksudnya enter, kemudian epithets, min L besar, kemudian min T kecil, kemudian nat. Nah, lalu setelah itu kita nano spasi slice etc, slice apt, slice sources, titik list. Kemudian di Debian 1 yang ini http ditambahkan pagar dan bawahnya juga tambahkan pagar. Kemudian ctrlo, ctrlx, kita nyalakan dulu dpd-nya yang dpd 2, kemudian di open. Setelah itu jika sudah menyala seperti itu, berarti artinya sudah aktif atau sudah menyala. Lalu di sini lanjut lagi ke apt strip cd-rom add, kemudian apt get install status. Oh, bukan status, maksudnya isc dhcp server. Kemudian yes, lalu tunggu. Nah, lanjut lagi nano spasi slash etc slash dhcp slash dhcpd, kemudian titik conf. Lalu di sininya yang example org-nya diganti dengan domain kita yaitu Srinet. Ininya juga option domainnya diganti dengan IP address. Nah, yang example org-nya ganti lagi dengan Srinet. Kemudian autoritatif dihapus pagarnya, terus yang subnet semuanya dihapus sampai ke itu tanda pagar. Subnetnya yang 10.5 itu diganti, dihapus dulu, kemudian diganti 192.168.62.0 ya. Ininya ganti 224-nya jadi 0. Kemudian ranknya juga diganti 192.168, 30-nya masih tetap. Jangan dihapus, kemudian yang ininya dihapus. Setelah itu 192.168.62.2 yang 3. Kemudian example org-nya diganti dengan Srinet yang option domain server. Lalu option domain name-nya juga diganti dengan Srinet. Kemudian setelah itu option routernya diganti juga, lalu hapus dulu yang ininya, ganti 192.168.62.1.
yang broadcastnya juga diganti 192.168 162 titik tadi teh ya 255 broadcast. Kemudian CTRL-O, CTRL-X. Kemudian setelah itu nano spasi slash etc slash default ya slash default, kemudian isc dhcp server, kemudian enter, lalu interface IPv4 nya diganti dengan npost 8. Lalu setelah itu lanjut lagi slash etc slash ini titik D, kemudian slash isc dhcp server, restart ya, sekarang tambah red. Lalu setelah itu sistem ctl, kemudian status, lalu isc dhcp server, enter. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi, tambah di sini apt cdroom cdrom add, maksudnya add ya, apt cdrom add, kemudian enter. Lalu setelah itu apt get install, lalu prop tpd titik, oh belum, nah setelah itu yes, kemudian kita tunggu. Nah, kita tunggu. Lalu setelah itu di sini setelah bisa lagi kita lanjutkan konfigurasinya. Lalu kita ini add group. Ini tuh menambahkan grup ya. Menambahkan ininya namanya TKJ, terus add user, ini menambahkan penggunanya. Nama penggunanya bebas, saya menggunakan Sri shell slash in slash pulse, kemudian slash in group. Jadi user Sri ini ditambahkan ke grup yang TKJ. Nah, setelah itu in group TKJ strip home atau min home slash folder sharing, lalu enter. Kemudian buat password baru 1-3 saja yang mudah diingat. Kemudian setelah new password kita buat ini, tulis kembali password yang tadi, lalu yes. Kemudian tulis lagi password yang tadi 1-3 passwordnya. Kemudian di sini kita berikan nama lengkap, lalu nomor ruangan, nomor kantor. Ininya tidak usah sama seperti aslinya. Nah, lalu yes. Kemudian setelah itu nano slash etc slash prop tpd slash prop tpd conf, kemudian
enter. Nah, di sini kita hapus yang ini, yang ada tulisan ininya. Nah, default sama record. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan tambahkan di sini limit atau batas login. Nah, di sini kita tab, kemudian deny group. Lalu setelah itu kita enter. Terus tambah lagi limit. Pakai kurung buka kurung tutup, yang keduanya memakai slash. Lalu ctrlo, ctrlx. Kemudian dilanjutkan dengan slash etc slash ini titik d, kemudian prop tpd. Kemudian sudah prop tpd spasi restart. Lalu kita kalau sudah ok, lanjutkan lagi dengan ke buka Windows Client. Kemudian kita ke control panel terlebih dahulu untuk melihat ininya tersambung atau tidak. Ke change adapter, kemudian pilih yang ini, kemudian IPv4 ininya pindahkan, lalu klik OK lagi, kemudian dari sini klik yang ini lokal, lalu delete. Nah, sudah itu checklist. Lalu kita akan membuka CMD untuk pingnya IP address yang tadi, yang 192.168.6.1. Nah, kalau sudah seperti ini artinya berhasil gitu. Nah, jadi kita akan mencoba mengirim file kita namanya ke dokumen. Misal kita akan mengirim ini file yang namanya percobaan. Lalu nah, seperti ini kan. Balik lagi ke FileZilla, kemudian tambahkan IP address. Kemudian username, nama kita sebagai pengirimnya, kemudian password yang tadi 1 sampai 3, kemudian portnya 22 21. Nah, lalu klik OK. Nah, ternyata sudah ya. Lalu kita kembali lagi dan sudah saja sampai sana karena tadi sudah berhasil konfigurasi kita. Nah, dari sini sampai sini saja dan matikan saja ininya. Lalu setelah ini konfigurasi kita beres. Sekian saja, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.